Jadi jangan Anda mengajarkan kami orang Islam bagaimana cara bertoleransi. Jangankan kepada makhluk yang terlihat, makhluk yang tidak terlihat, Islam menjaga hak mereka. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi salah satu prinsip yang agung di dalam agama Islam adalah sikap berlepas diri kepada orang-orang kafir, kepada musyrikin. Oleh karena itu, di sana para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk-patuhan seseorang hanya kepada Allah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikatkan dirinya dengan ibadah dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini prinsip agama. Tidak dibenarkan seseorang berkata, saya adalah seorang muslim, saya beribadah hanya kepada Allah, tetapi untuk mengkafirkan orang-orang yang sudah jelas kafirnya dari kalangan Yahud dan kalangan Nasrani, saya tidak mau. Maka orang seperti ini belum dikatakan sebagai seorang muslim. Allah sebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim, وَلَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Engkau tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun. Para ulama tafsir menyebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini memakai lamun nafi, tidak menggunakan lamun nahi. Kalau disebut lamun nahi, lam yang bentuknya larangan, berarti larangan tersebut terjadi setelah dilarang. Ya, kamu jangan berdiri. Kapan kamu jangan berdiri? Setelah datangnya larangan. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf la nafiyah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. Kamu tidak akan pernah mendapatkan suatu kaum kapanpun, dimanapun, di masa apapun, yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka orang-orang yang saling
berkasih sayang dengan orang-orang yang telah jelas-jelas permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak ada kaum yang lebih besar permusuhannya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin lebih dari permusuhan orang-orang Yahud, orang-orang musyrikin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan Allah Rabbuna mengatakan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Mereka adalah apa? Sejelek-jelek makhluk. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lainnya, "Wa la tajidanna ashaddun nas adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Sesungguhnya kalian akan mendapatkan orang-orang yang mereka sangat keras permusuhannya kepada kaum mukminin adalah orang-orang Yahudi, kata Allah, dan orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka adalah musuh Allah, mereka adalah musuh Rasul, dan mereka adalah musuhnya kaum mukminin. Dan terlebih Allah telah mengatakan ulaika syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Oleh karena itu, saudara-saudaraku kaum muslimin, di prinsip agama kita yang tidak boleh diabu-abukan, yang tidak boleh dilunturkan. Ini prinsip yang harus kita pegang, siapapun mereka. Walaupun itu bapak dan ibu kita sekalipun, yang mereka kufur kepada Allah, yang mereka kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sikap bara'ah, sikap berlepas dirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, "Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin." Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari sesuatu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali kepada Zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Ini prinsip agama, saudara-saudaraku kaum muslimin. Dan sengaja saya memilih materi Jumat di hari ini karena kita sedang berada di bulan Masehi dari bulan Desember, yang dimana orang-orang Nasrani mereka memperingati hari Natal. Yang menurut keyakinan mereka, hari Natal adalah hari kelahirannya Yesus. Dan Yesus menurut keyakinan mereka adalah anaknya Tuhan. Jadi tanggal 25 Desember adalah mereka bergembira dengan lahirnya anak Tuhan. Bagaimana sikap kita, saudara-saudara kaum muslimin? Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ketika orang-orang Nasara mereka mengatakan bahwasanya Allah telah mengambil seorang anak, dan sungguh apa yang kalian datangkan merupakan perkara yang sangat mungkar, kata Allah. Hampir-hampir langit tersebut runtuh, hampir-hampir bumi ini hancur, dan hampir-hampir laut tersebut terbelah ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak. Justru hari-hari ini, saudara-saudaraku kaum muslimin, adalah hari-hari yang menakutkan, hari-hari yang kita perlu khawatirkan, karena ini merupakan kezaliman yang sangat besar kepada Allah Rabbul Alamin. Hampir-hampir dunia ini hancur, hampir-hampir dunia ini rubuh dikarenakan ucapan mereka. Dan ketika datang musibah, saudara-saudara kaum muslimin, ketika Allah mendatangkan bencana dikarenakan kekufuran, dikarenakan kezaliman,
maka yang namanya bencana tersebut tidaklah melihat orang yang baik ataukah orang yang soleh. Semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Apakah orang yang sholat, apakah orang yang bersedekah, apakah orang yang berbuat kebaikan, ketika datang gempa, ketika datang tsunami, ketika datang bencana, akan mengenai seluruhnya. Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah. Karena yang namanya fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Seluruhnya akan kena. Sehingga bukan justru kita berbahagia, bukan justru kita mengucapkan selamat, bukan justru kita memperingati bersama-sama dengan alasan toleransi. Dengan alasan apa? Toleransi. Saudara-saudara kaum muslimin, tidak perlu untuk kalian mengajarkan kepada kami bagaimana cara bertoleransi. Tidak perlu kalian mengajarkan agama Islam, agama yang sempurna, bagaimana cara bertoleransi. Perlu hadirin ketahui, beberapa ratus tahun yang lalu, kita anggaplah 500 atau 600 tahun yang lalu, orang-orang Eropa yang dijadikan sebagai rujukan toleransi hari ini di dunia, yang dijadikan sebagai negara rujukan orang yang paling keras menjunjung hak asasi manusia, sekitar 400 atau 500 tahun yang lalu mereka masih berselisih tentang kedudukan wanita. Wanita itu manusia ataukah bukan manusia? Mereka masih berselisih. Disebutkan dalam kitab-kitab para ulama Islam. Iya, peradaban mereka itu baru saja. Masih berselisih mereka. Ya, beberapa ratus tahun yang lalu. Walaupun hari ini mungkin tidak dinamakan sebagai binatang, tetapi kehidupannya na'udzubillah. Adapun agama kita, agama Islam, sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun yang lalu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya mar'atun salihah. Dunia inilah perhiasan, dan sebaik-baik daripada perhiasan dunia inilah wanita yang saleh. Islam telah berbicara tentang toleransi kepada kaum wanita. Jadi jangan Anda mengajarkan kami orang Islam bagaimana cara bertoleransi. Jangankan kepada makhluk yang terlihat, makhluk yang tidak terlihat, Islam menjaga hak mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tastanju bil irath wal idham fa innahu zada ikhwanukum minal jin. Jangan kalian cebok dengan tulang dan kotoran. Sesungguhnya tulang itu merupakan makanan saudara kalian dari jin. Makhluk yang tidak terlihat dijaga dalam Islam. Makhluk yang tidak bisa kita lihat dijaga haknya dalam Islam. Ada hak mereka yang harus kita perhatikan. Kemudian mereka ingin mengajarkan kepada kita bertoleransi. Saudara-saudara kaum muslimin, dalam pertemuan yang singkat ini saya akan menyebutkan beberapa hal yang perlu untuk kita ketahui bagaimana Islam bertoleransi kepada agama selain Islam, sehingga apa yang saya sebutkan ini akan menjadi tameng buat kita. Ketika banyaknya dai-dai, ketika banyaknya penyeru-penyeru yang mereka mengajak kaum muslimin untuk bertoleransi, memaksa kaum muslimin memakai topi sinterklas ketika musim Natal, dipaksa kaum muslimin untuk memasang 6 pohon-pohon Natal di pasar-pasar mereka sebagai bentuk toleransi. Ya, saya akan menyebutkan bagaimana Islam mengajarkan toleransi. Iya, sehingga menjadi alasan yang kuat bagi kita, menjadi argumen yang kuat bagi kita. Islam bukanlah agama yang tidak mengajarkan toleransi. Yang pertama, di dalam masalah i'tiqad, dalam masalah keyakinan, Islam tidak memaksa orang-orang di luar Islam untuk berkeyakinan seperti keyakinan Islam. Islam tidak memaksa. Tetapi tetap kita katakan bahwasanya keyakinan kamu adalah keyakinan yang kufur. Keyakinan kamu adalah keyakinan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Keyakinan kamu adalah keyakinan kalau seandainya engkau mati di atas keyakinan tersebut, engkau akan pasti masuk dalam neraka. Tetapi kalau seandainya engkau berkeyakinan demikian, silakan. Iya, Allah sebutkan dalam Al-Quran, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Dan sungguh telah jelas mana yang disebut sebagai petunjuk dan mana yang disebut sebagai
kesesatan. Jelas ya, kita tidak memaksa. Silakan kalian punya keyakinan seperti itu. Silakan kalian hidup di negeri kami dengan keyakinan kalian seperti itu. Tetapi kami tetap meyakini keyakinan kalian adalah keyakinan yang kufur. Kalau seandainya kalian mati dengan keyakinan seperti ini, kalian pasti akan masuk dalam neraka. Tapi silakan, kami berikan kebebasan. Yang pertama. Yang kedua, di dalam masalah ibadah yang mereka lakukan dengan nyanyian, kebaktian yang mereka lakukan, maka Islam memberikan kelapangan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini di tempat-tempat ibadah mereka. Mereka membuat nyanyian, lagu-lagu kebaktian di gereja, silakan. Kita tidak mengganggu. Bahkan tidak dibenarkan anak-anak muslimin misalkan disuruh datang ke gereja hari Minggu, bakar mercon, teriak-teriak di pintu gereja, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Karena Islam sangat mengajarkan toleransi. Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk beribadah sesuai dengan apa yang mereka yakini di tempat ibadah mereka. Sehingga bukan dari ajaran Islam, saudara-saudara kaum muslimin, orang bawa panci isinya bom, bakar gereja, bom gereja. Ini bukan dari ajaran Islam. Datangkan kepada saya satu hadis, satu ayat yang menunjukkan bolehnya perbuatan tersebut. Datangkan. Wallahi, demi Allah saya katakan, sampai yaumul qiyamah mereka tidak akan mendapatkan satu ayat pun, satu hadis pun yang membenarkan perbuatan mereka. Karena Islam melindungi orang-orang yang non-Islam yang tinggal di negeri mereka. Inilah bentuk toleransi dalam agama kita. Diberikan kebebasan. Tapi kalau seandainya mereka membuat kebaktian di pasar-pasar kaum muslimin, mereka membuat kebaktian di tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin, maka kita harus melarang, harus menutup segala pintu untuk mereka membuat kebaktian di tempat-tempat kita. Tapi kalau seandainya mereka membuat kebaktian di gereja mereka, silakan. Kita berikan mereka sebebas-bebasnya di gereja mereka. Kita tidak usik, kita tidak ganggu, tetapi tetap kita mengajak mereka kepada Islam. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, al-huququl maliyah, dalam masalah uang, dalam masalah harta. Ketika mereka tidak masuk Islam, maka diharuskan kepada mereka untuk membayar jizyah. Membayar apa? Upeti. Membayar pajak kepada kaum muslimin. Dan itu pun harta yang diambil dari mereka sebagai pajak itu digunakan untuk maslahat mereka, digunakan untuk kepentingan mereka. Yang uang tersebut diletakkan di Baitul Mal Muslimin. Kalau seandainya ada bencana, gempa, kebakaran misalkan di perkampungan orang-orang Nasrani, ataukah di perkampungan orang-orang kafir, diambil uang tersebut, dibantu mereka. Diambil uang tersebut, dibantu mereka. Bukan kita biarkan. Selama dia bukan orang-orang kafir yang memerangi muslimin, selama bukan orang-orang kafir yang mengusir kita dari negeri kita, maka dibantu dari harta yang dikumpulkan, yang disimpan di Baitul Mal Muslimin. Dan juga para hadirin, Islam tidaklah secara zalim mengambil jizyah dari mereka. Yang diambil jizyah hanya laki-laki yang dewasa dan juga orang yang punya akal. Adapun wanita, orang gila, anak kecil itu tidak diambil jizyah dari mereka. Yang diambil jizyah hanya laki-laki saja. Dan jumlahnya itu sudah diatur dalam Islam. Bukan seenaknya kita. Islam mengajarkan kebaikan, Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan rahmat. Disebutkan oleh para ulama, jizyah itu dilihat dari kategori kekayaan yang mereka punya. Kalau seandainya orangnya kaya, diambil jizyah per tahun 48 dirham. Satu dirham kurang lebih 50 ribu. 50 ribu kali 48 sekitar 2 jutaan rupiah. Ini jizyah yang diambil dari mereka. Kalau seandainya orangnya tidak kaya, tidak miskin, sederhana, itu diambil 24 dirham dikali 50 ribu. Kalau seandainya orangnya miskin, itu hanya diambil 13 dirham saja sebagai jizyah mereka per tahunannya. Dan saya tekankan kembali, itu pun digunakan untuk maslahat mereka, untuk kepentingan mereka. Kira-kira saudara-saudara kaum muslimin, apakah perlu lagi kita belajar toleransi dari mereka? Apakah butuh kita mengambil teori-teori orang-orang kafir mengajarkan, memaksa orang Islam untuk bertoleransi dengan cara mereka? Sudah cukup syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala.
Sudah cukup bimbingan yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara kita bermuamalah dan bertoleransi kepada mereka. Dan juga saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dari sisi pekerjaan. Ketika mereka tinggal di negeri kita, di negeri Islam, maka Islam memberikan kelapangan kepada mereka untuk bekerja di negeri ini. Tetapi bukan hal-hal yang itu merupakan perkara yang urusannya akidah. Bukan perkara yang urusannya mengatur agama kaum muslimin, menteri agama. Tidak boleh orang kafir jadi menteri agama di negeri ini. Atau orang-orang yang kebijakan itu kembali kepadanya. Seorang gubernur, seorang presiden, seorang wali kota. Tidak dibenarkan orang-orang yang non-Islam menjadi gubernur dan semisalnya. Karena di tangan mereka lah banyak kebijakan-kebijakan yang diatur. Atau urusan-urusan rahasia negara. Urusan-urusan apa? Rahasia negara. Tidak dibolehkan dan dibenarkan urusan-urusan seperti ini kecuali hanya orang Islam saja. Karena kalau seandainya orang kafir yang mengatur tentang urusan-urusan rahasia negara kita telah membaca tadi ayat Al-Quran bahwasanya mereka itulah para pengkhianat. Mereka adalah orang-orang pasti akan membuat kerusakan kepada kita ketika mereka punya kekuatan. Tapi kalau seandainya untuk urusan kedokteran, jadi pakar teknologi, ya jadi pakar pembangunan, silahkan kita memberikan kelapangan kepada mereka untuk bekerja di negeri kita. Jelas ya? Jadi ada aturan-aturannya dalam Islam. Tidaklah mereka dikekang sekekang-kekangnya, dan tidak pula mereka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Ada aturan-aturan, dan saya rasa aturan-aturan seperti ini juga mereka buat di negeri mereka. Kalau seandainya aturan seperti ini kita buat di negeri kita, dianggap kita adalah orang yang ekstrim. Padahal mereka lebih ekstrim dalam mengajarkan atau mengekang kaum muslimin di negeri mereka. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku kaum muslimin, di dalam masalah al-ijtimaiyah, dalam kemasyarakatan, ya Islam mengatur bagaimana cara kita bertoleransi dengan mereka. Di antara bentuk kemasyarakatan di dalam qadha, dalam pengadilan. Di dalam apa? Pengadilan. Maka tidak boleh seorang hakim muslim, karena yang ada di hadapannya yang sedang diadili seorang kafir dan seorang muslim, karena dia muslim padahal dia salah tapi dibenarkan, dibebaskan. Nah orang kafir tadi yang sebenarnya dia tidak salah tapi disalahkan, maka ini tidak dibolehkan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-42. Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan kalau seandainya engkau menghukumi di antara mereka, di antara orang Islam dengan orang kafir, maka hukumilah dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kalau seandainya memang yang salah adalah orang Islam, tetap dia harus disalahkan. Kalau seandainya memang orang kafir tadi yang berbuat kebenaran, dia tidak salah, maka dia harus dibenarkan. Tidak boleh bagi kita yang berbuat zalim kepada siapapun. Ini toleransi dalam agama kita. Apakah ada toleransi yang seperti ini, saudara-saudaraku kaum muslimin di luar agama Islam? Tidak ada. Wallahi, demi Allah saya katakan tidak ada toleransi yang lebih sejuk, yang lebih luas yang diajarkan dalam agama kita. Gak ada satupun agama di muka bumi ini. Nah, ini kita berbicara ketika orang kafir tersebut dalam kaum minoritas. Kita berbicara ketika mereka adalah orang yang sedikit di negeri kita. Begini sikap kita. Begini sikap kita. Iya. Kemudian di dalam masalah muamalah, kita harus bermuamalah kepada mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu innallaha ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian ya dari orang-orang yang mereka tidak mengusir, tidak memerangi kalian karena agama kalian. Dan juga Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang mereka tidak mengusir kalian dari negeri kalian, untuk kalian berbuat baik kepada mereka, untuk kalian berbuat adil kepada mereka. Dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.
Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang anak Yahudi yang sakit didatangi oleh Nabi, disapa oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dia untuk masuk Islam. Bahkan subhanallah, ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, ada 3 kabilah Yahudi yang besar tinggal di kota Madinah, dan mereka diberikan kelapangan hidup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak diusik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengganggu mereka. Tetapi ketika mereka justru yang berkhianat, mereka mengkhianati perjanjian yang telah disepakati oleh Rasulullah dengan mereka, di situ mereka berkhianat dan disitulah Nabi mengusir mereka. Tapi kalau selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengusir kita dari negeri kita, maka kita harus berbuat baik kepada mereka dengan batasan-batasan yang telah diatur dalam syariat Islam. Inilah sekelumit saudara-saudara kaum muslimin tentang indahnya Islam, tentang toleransi yang diajarkan dalam Islam. Tetapi ketika dalam urusan kekhususan agama mereka, Natal ini merupakan kekhususan agama mereka, maka kita berlepas diri dari perbuatan ini semuanya. Ya, apa saja yang menyangkut urusan kekhususan agama mereka, kita harus berlepas diri dan kita harus bersikap tegas dalam masalah ini. Tidak ada toleransi dalam masalah keagamaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا وأقيموا الصلاة